Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya akan menjawab, menjelaskan, serta menyelesaikan tugas dari Pak Wahyudi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Budaya. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Najwa Dena Talila dari kelas 5 FASP. NIM saya 4 2018 14164. So, let's start to the first question. Jadi, pertanyaan yang pertama mengenai pengertian kebudayaan menurut 10 para ahli. Jadi, yang pertama ada menurut Nostrand. Menurut Nostrand, kebudayaan adalah sebagai sikap dan kepercayaan, cara berpikir, berperilaku, dan mengingat bersama oleh anggota komunitas tersebut. Yang kedua, menurut Dr. Andes Muhammad Hatta. Menurut Dr. Andes Muhammad Hatta, kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Yang ketiga, menurut Jojo Digono, 1958, kebudayaan adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Yang keempat, menurut Bondet et al. Menurut Bondet et al., kebudayaan adalah hal yang berbentuk oleh pengembangan dan transmisi dari kepercayaan manusia melalui simbol-simbol tertentu. Yang kelima, menurut Edwards B. Taylor. Menurut Edwards B. Taylor, kebudayaan adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang keenam, menurut Linton, budaya merupakan keseluruhan dari sikap, pola perilaku, serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Menurut Robert H. Lowy, ini yang ketujuh. Menurut Robert H. Lowy, kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan dari kreativitasnya sendiri, melainkan merupakan warisan masa lampau yang didapat melalui pendidikan formal atau informal. Yang kedelapan, menurut Dr. K. Cooper. Menurut Dr. K. Cooper, kebudayaan adalah sistem gagasan yang menjadi pedoman dan pengarah bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku baik secara individu maupun kelompok. Yang kesembilan, menurut Clarkhon dan Kelly. Menurut Clarkhon dan Kelly, kebudayaan adalah semua rancangan hidup yang tercipta secara historis, baik yang tersurat maupun tersirat, rasional, irasional, yang ada pada suatu waktu, sebagai pedoman yang potensial untuk perilaku manusia. Dan yang terakhir, menurut William H. Haviland. Menurut William H. Haviland, kebudayaan adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakatnya yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan diterima oleh semua masyarakat. Oke, next question. Jadi pertanyaan yang kedua yaitu tentang analisis perbedaan dan persamaan kebudayaan menurut para ahli. Jadi yang saya analisis perbedaan dari 10 pendapat para ahli mengenai budaya. Contohnya ada yang berpendapat bahwa kebudayaan adalah daya dari budi yang berupa suatu cipta, karsa, dan rasa. Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa kebudayaan adalah pengembangan dari kepercayaan manusia melalui simbol-simbol tertentu. Lalu kita move ke persamaan. Yang saya analisis dan saya simpulkan persamaan dari keseluruhan pendapat menurut para ahli mengenai budaya hampir 80% mengatakan bahwa kebudayaan adalah suatu kepercayaan, norma, adat istiadat, kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, dipelajari dan dijadikan pedoman dalam bersikap atau berperilaku sebagai anggota kelompok masyarakat. Dan ini adalah soal yang terakhir, yaitu tentang pendapat saya sendiri tentang kebudayaan. Menurut saya sendiri, kebudayaan adalah suatu kepercayaan, norma, adat istiadat yang berkembang di masyarakat dari generasi ke generasi
yang dipelajari sehingga dijadikan pedoman dalam berperilaku, bertindak, atau bersikap. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.